Dewa Naga Kehancuran. Kematian Bai Yi dan Chu Huanxian. Formasi kematian, neraka kematian. Formasi kematian, jiwa kematian. Xiao Zia yang memegang senjatanya, mengayunkan sabit tersebut dengan cara yang aneh setelah lingkaran formasi menyelimutinya. Dung! Lingkaran formasi lainnya tercipta di permukaan tanah. Ruang lingkup formasi tersebut sangatlah luas. Di saat itu juga, daerah tersebut berubah total sekali lagi. Kali ini, semua tempat tampak berwarna merah bercampur hitam, uap mengerikan keluar dari dalam tanah. Chu Huanxian dan Bai Yi yang merupakan target formasi tersebut memasang wajah yang sangat muram karena dapat merasakan ancaman mengerikan. Keduanya menatap ke sekelilingnya dan melihat bahwa lingkaran formasi yang seharusnya hilang setelah formasi dibuat, tidak menghilang sama sekali. Hati-hati! Ada yang datang! Teriak Bai Yi dan tidak lagi bisa mempertahankan ekspresinya yang ceria. Mendengar teriakan Bai Yi, Chu Huanxian langsung menatap ke arah permukaan tanah dan bahkan tangan yang muncul lalu mencoba menangkapnya dan juga Bai Yi. Sial! Apa ini? Teriak Chu Huanxian sedikit ngeri karena dapat merasakan bahwa tangan-tangan aneh berwarna hitam itu sangatlah berbahaya. Bai Yi dan Chu Huanxian mencoba untuk terbang tetapi langsung ditangkap begitu saja. Karena tahu bahwa tangan-tangan aneh itu sangat berbahaya, keduanya pun langsung mengayunkan senjata masing-masing. Sraing! Sraing! Namun, ketika keduanya mencoba untuk menghancurkan lengan, tidak peduli apa yang mereka lakukan, itu langsung pulih dalam sekejap mata. Bai Yi! Gunakan teknik roh Dewa Iblis! Teriak Chu Huanxian saat memulai teknik eksklusif lainnya dari para pangeran iblis yang merupakan teknik terlarang mengorbankan jiwa mereka sendiri. Bai Yi tentu tahu bahwa situasi mereka saat ini sedang dalam bahaya besar karena ketika tangan aneh itu menyentuhnya, itu langsung menyerap kekuatan hidup miliknya. Teknik formasi seperti itu sangatlah berbahaya menurutnya. Namun, Xiao Zia yang menatap itu hanya mendengus jijik karena ia telah membuat formasi lainnya sebelumnya, yaitu formasi jiwa kematian. Bush! Dari dalam tanah, terlihat ribuan sosok yang terbang keluar. Karena Bai Yi dan Chu Huanxian tidak bisa menghindar karena ditangkap oleh tangan-tangan aneh tersebut, para sosok yang tampak seperti jiwa pun langsung menangkap keduanya. Beberapa jiwa aneh itu pun langsung memasuki tubuh Bai Yi dan Chu Huanxian yang membuat keduanya merasa bahwa jiwa mereka terguncang, seolah-olah dicabik-cabik oleh ribuan jarum. Karena hal itu, keduanya tidak mampu menggunakan teknik terlarang karena teknik tersebut terkait erat dengan jiwa. Sialan! Bai Yi berteriak sangat keras dan mencoba meledakkan ki dan konsep miliknya bersamaan dengan ki raja. Hal yang sama juga dilakukan oleh Chu Huanxian. Karena keduanya memiliki ki besar serta ki raja yang cukup kuat, itu seharusnya sangat mudah mengintimidasi jiwa aneh itu. Tetapi sangat disayangkan bahwa keduanya terlalu meremehkan jiwa aneh itu karena itu tidak memiliki inti kehidupan sama sekali seperti para jiwa karena itu tercipta melalui ki dan konsep. Para serangga rendahan, sudah waktunya kalian berdua mati. Ucap Xiao Zia saat ia mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah bawah lalu memulai teknik lainnya. Formasi kematian, pemakaman neraka. Wush! Bai Yi dan Chu Huanxian langsung ditarik oleh tangan-tangan hitam serta jiwa aneh tersebut ke arah permukaan tanah. Ketika keduanya mencapai permukaan tanah, tanah di sekitar tempat tersebut tampak bergerak seperti mencoba menyambut mangsanya.
Keduanya pun langsung masuk ke dalam tanah lalu permukaan tanah tertutup kembali. Setelah itu, tanah terlihat bergerak sendiri seperti sedang memeras sesuatu yang membuat permukaan tanah berdenyut. Di dalam tanah, Bai Yi dan Chu Huanxian merasakan sakit luar biasa, semua bagian tubuh mereka seperti sedang diremukkan. Selain dari itu, kekuatan hidup mereka memudar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk Pangeran Iblis, daya hidup mereka sangatlah tinggi, karena mereka sangat dekat dengan sesuatu yang disebut sebagai keabadian. Tetapi sangat disayangkan bahwa keduanya melawan Xiao Zia, roh yang sangat ahli dalam konsep kematian. Sial! Bai Yi mengutuk Xiao Zia dalam hati. Ia tahu bahwa riwayatnya saat ini sudah tamat. Bahkan ia tidak mampu melawan sama sekali. Ia tidak mengerti mengapa ada roh sekuat Xiao Zia. Hal yang sama dipikirkan oleh Chu Huanxian. Tetapi jika itu Jin Gu, dia akan mengerti mengapa Xiao Zia sangat kuat. Itu dikarenakan Xiao Zia adalah eksistensi legenda di antara para roh di zaman kuno. Xiao Zia yang menatap ke arah permukaan tanah, tidak memiliki kebahagiaan sama sekali saat ia membunuh dua pangeran iblis karena dahulu ia telah menghabisi eksistensi mengerikan tak terhitung jumlahnya dan Bai Yi serta Chu Huanxian hanyalah serangga di matanya yang tidak layak untuk diperhatikan. Beberapa saat kemudian, tempat tersebut kembali normal serta segel yang ia buat telah menghilang sepenuhnya. Cih! Untuk membunuh dua pangeran iblis sampah ini aku harus menggunakan lebih dari setengah ki dan konsep yang aku miliki. Batin Xiao Zia sedikit tidak puas dengan kinerja. Ia pun langsung terbang ke arah tertentu, yaitu tempat ia merasakan aura kehadiran Xia Yuer. Ketika Xiao Zia tiba di tempat Xia Yuer, ia melihat roh peri mungil tersebut yang tampak berbaring di permukaan tanah dengan wajah pucat. Ia sangat memaklumi kenapa Xia Yuer kelelahan seperti itu hanya untuk melawan 4 anggota klan Wang yang menjadi pemimpin bersama dengan puluh ribuan musuh. Tentu itu dikarenakan dari pertama kali bertarung, Xia Yuer telah menggunakan teknik luar biasa untuk menarik meteor dari langit. Xia Yuer yang kelelahan, menatap ke arah Xiao Zia yang menatapnya dengan tatapan kosong yang membuatnya sedikit jengkel. Ia merasa bahwa tatapan Xiao Zia itu menyiratkan bahwa dirinya harus menggunakan semua kekuatannya hanya untuk melawan musuh sementara Xiao Zia tampak tidak kelelahan sama sekali. Wanita sialan. Apa yang kau lihat? Tanya Xia Yuer sangat marah. Tetapi Xiao Zia hanya menggelengkan kepalanya karena terlalu malas berurusan dengan bocah yang tidak akan pernah dewasa tersebut. Ia pun langsung menggunakan kinya mengambil Xia Yuer lalu terbang ke arah tertentu membawa Xia Yuer bersamanya. Xia Yuer semakin jengkel karena bahkan Xiao Zia tidak memperdulikan amarahnya. Ia sangat ingin melepaskan diri, tetapi ia tidak mampu sama sekali karena telah kehabisan ki, kekuatan spiritual dan konsep dalam pertarungan sebelumnya. Sesampainya di segel yang diciptakan oleh Jie Yan, Xiao Zia menatap ke arah dalam dengan seksama. Kehadiran Xiao Zia dan Xia Yuer tentu saja menarik perhatian Wang Li dan Jin Gu bersama dengan semua bawahan mereka. Sial! Bagaimana Wang Qi, Wang Hu, Wang Zi dan Wang Chu? Apakah mereka telah tewas? Mustahil. Wang Li mencoba untuk menyangkal kematian mereka semua tetapi ia tidak bisa sama sekali karena ia tidak menemukan satu sosok pun kultivator ataupun iblis di luar sana yang artinya mereka semua telah dimusnahkan oleh Xiao Zia dan Xia Yuer. Bahkan untuk Jin Gu memasang wajah yang sangat gelap saat ini.
Tatapannya tertuju ke arah Jieyan karena hanya dengan membunuh Jieyan mereka mampu keluar dari segel tersebut. Awalnya Jingu tidak dapat melacak kehadiran Jieyan. Tetapi, karena Jieyan menggunakan kekuatan naga, auranya langsung terlacak. Dan apa yang ia rasakan membuatnya sedikit frustasi karena aura Jieyan saat ini sangatlah mengerikan, jauh lebih besar daripada aura Xiao Chen yang pernah ia lawan sebelumnya. Tidak bisa. Jika seperti ini, aku akan dikalahkan. Aku harus melakukan itu. Batin Jingu membuat keputusan. Apa yang ia gunakan tentu kemampuan sejati dari warisan Pangeran Iblis miliknya, walaupun itu bukan yang terkuat, jika digunakan sebaik mungkin, itu akan menjadi sangat mengerikan. Inilah alasan lainnya mengapa iblis bernama Depan Jin selalu menjadi yang terkuat bukan karena kemampuan mereka yang terkuat, tetapi karena cara penggunaannya yang spesial. Di pinggiran sisi lain segel, Jieyan yang telah menggunakan kekuatan naga, menatap ke arah kejauhan dan menemukan keberadaan Xiao Zia dan Xia Yuer. Ia menaikkan sudut bibirnya dan tahu bahwa sudah waktunya ia untuk menyelesaikan semua musuh yang ada di sana. Jieyan membuat kuda-kuda seperti seseorang yang hendak berlari, percikan petir hitam semakin liar menyengat dari tubuhnya. Kali ini, tidak akan ada dari kalian yang bisa menghindar. Ucap Jieyan saat ia langsung bergerak. Zep. Kecepatan Jieyan tampak jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Untuk para iblis dan kultivator yang memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap ke-9 tidak bisa mengikutinya sama sekali kecuali kekuatan mereka setara dengan Pangeran Iblis. Xiao Zia yang menonton dari luar bersama dengan Xia Yuer, bergumam kecil, tampaknya Jieyan berniat menghabisi mereka semua seorang diri. Jika terjadi sesuatu, aku pasti bisa membantunya. Hal yang sama juga ada di dalam pikiran Xia Yuer sehingga ia dan Xiao Zia hanya menonton dari luar dan ingin melihat seperti apa kekuatan sebenarnya dari Pangeran Iblis terkuat dari klan Iblis, klan Jin. Episode sebelumnya. Menganggap musuh sebagai serangga. Episode berikutnya. Menggunakan cara yang menjijikkan. Gerakan Jieyan sangatlah cepat sehingga para iblis dan kultivator dari alam abadi sama sekali tidak dapat melihatnya. Pergerakan Jieyan hanya dapat dilihat secara samar oleh mereka semua. Berhati-hatilah. Musuh mendekat. Salah satu jenderal iblis berteriak keras kepada semua iblis lainnya agar waspada terhadap Jieyan. Para iblis dan kultivator dari alam abadi terlihat bersiap-siap menghadapi Jieyan. Mereka semua meningkatkan kewaspadaan mereka ke tingkat ekstrim untuk melacak keberadaan Jieyan yang hanya bisa mereka rasakan secara samar. Kau yang pertama. Jieyan muncul tiba-tiba seperti sebuah sambaran petir tepat di depan Jenderal Iblis yang berteriak sebelumnya lalu mengayunkan cakarnya sekuat tenaga karena saat ini Jieyan memang mencoba bertarung dan menghabisi semua musuh dengan cara yang barbar, yaitu metode yang digunakan oleh para naga sejati. Sial! Jenderal Iblis tersebut terkejut ketika menatap Jieyan yang muncul tepat di depannya. Ia ingin mencoba menyerang tetapi tetap saja percuma setelah ia melihat percikan petir samar melewatinya. Sraing! Serak! Saat Jieyan melewatkan Jenderal Iblis tersebut dan mengayunkan cakarnya, Jenderal Iblis tersebut terpenggal dalam sekejap tanpa bisa melawan sama sekali. Selain dari itu, ayunan cakar Jieyan juga menghasilkan efek tebasan tak kasat mata yang melesat ke tempat yang sangat jauh. Serak! Jeres! Puluhan iblis dan kultivator langsung dibelah seketika. Darah menyemprot dalam jumlah besar.
Permukaan tanah langsung diwarnai oleh darah mereka semua. Sial. Dia sangat cepat. Para jenderal iblis dan kultivator kuat dari alam abadi memasang wajah muram. Mereka semua langsung menerjang ke arah Jie Yan yang baru saja berhenti bergerak. Mereka semua menyerang secara bersamaan tanpa memberikan kode apapun kepada yang lainnya. Ini memang inisiatif mereka sendiri untuk menyerang karena Jie Yan terlalu berbahaya. Seraing. Seraing. Puluhan bilah melesat ke arah tempat Jie Yan berada. Menatap itu, ia hanya menaikkan sudut bibirnya lalu menyilangkan kedua lengannya tepat di depan wajahnya. Petir hitam tampak memercik lebih kuat dari biasanya di sekitar tubuhnya dan itu tentu saja berfungsi untuk meningkatkan pertahanannya jika terkena serangan. Terang! 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 Saat semua bilah mengenai Jie Yan, itu tidak dapat menggoresnya sama sekali karena ketebalan skala naga yang tampak pudar yang kini telah dilindungi oleh ki dan konsep kehancuran. Apa? Para iblis dan kultivator dari alam abadi berteriak tidak percaya saat menatap hal itu. Seni kehancuran, cakar naga. Seraing. Jeres. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jie Yan kembali bergerak lalu menyarungkan cakarnya beberapa kali dan langsung membunuh banyak iblis dan kultivator dari alam abadi. Kita tidak bisa melawannya sama sekali. Salah satu kultivator dari alam abadi berkata dengan nada ketakutan serta keringat dingin yang membasahi dahinya. Bukan hanya untuk kultivator tersebut yang berpikiran sama saat menatap Jie Yan yang bergerak ke semua tempat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat Jie Yan bergerak, sudah pasti ada iblis atau kultivator dari alam abadi yang tewas di bawah ayunan cakar. Para iblis juga memasang wajah pucat. Bahkan untuk jenderal iblis lainnya yang cukup kuat dan lemah juga ketakutan saat ini karena mereka merasa bahwa Jie Yan lebih menakutkan daripada Jin Gu dan Xiao Chen yang pernah mereka lawan sebelumnya. Untuk Wang Li, wajahnya sedikit muram ketika menatap Jie Yan yang bergerak ke sana kemari. Ia tahu dengan jelas bahwa pasukan sebanyak itu hanyalah angka di mata Jie Yan. Jin Gu juga memikirkan hal yang sama. Mau tidak mau, ia teringat pada Xiao Chen yang awalnya memiliki kekuatan seperti itu yang membuat puluhan ribu iblis tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tetapi pada akhirnya, tenaga Xiao Chen kurang. Dia sangat cepat kehabisan ki dan konsep sehingga Jin Gu bisa membuatnya kalah bersama dengan semua bawahannya. Tetapi, ketika Jin Gu menatap wujud Jie Yan, ia berpikir juga tentang wujud Xiao Chen yang merupakan darah campuran. Tetapi, apa yang membuatnya takut saat ini adalah aura Jie Yan yang tidak turun sedikitpun setelah bergerak terus-menerus membantai pasukan iblis dan kultivator dari alam abadi. Karena tahu bahwa Jie Yan tidak bisa dilawan dengan cara yang biasa, Jin Gu bergerak ke samping Wang Li lalu berbicara, "Kau juga pasti memikirkan hal yang sama bukan?" Kekuatan bocah itu tidak menurun sama sekali setelah menyerang secara terus-menerus. Bisa dipastikan bahwa dia adalah ahli pengguna kekuatan tubuh. Dia hanya menggunakan sedikit ki dan konsep untuk menyerang dan menanggalkan kekuatan tubuhnya yang luar biasa. Jika terus seperti ini, mungkin butuh waktu berhari-hari agar dia melemah. Sementara ada dua roh berbahaya di luar sana. Jika kedua roh itu lebih dulu pulih sebelum kita membereskan bocah itu, maka kita akan berada dalam bahaya. Ucap Jin Gu dengan wajah muram. Saat ini ia tidak lagi memikirkan tentang memusuhi Wang Li, ia hanya ingin membunuh Jie Yan dengan semua kekuatannya karena Jie Yan adalah musuh utama yang harus dibasmi.
Apakah kau memiliki rencana? Tanya Wang Li dingin langsung ke intinya. Ia tahu bahwa Jin Gu telah memikirkan cara tertentu. Ya, aku memiliki cara. Tetapi untukmu, kau juga pasti memiliki cara lain daripada membiarkan semua bawahanmu tewas di tangannya. Balas Jin Gu. Wang Li mendengus dingin karena memang ia memiliki cara agar kematian semua bawahannya tidak percuma. Yaitu membuat semua bawahannya menjadi bom manusia. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kita harus membereskan bocah itu. Benar apa yang kau katakan, jika kedua roh itu memulihkan kekuatan mereka dan bergabung dalam pertarungan, maka kemungkinan besar kita akan kalah. Ucap Wang Li dingin lalu ia membuat beberapa gerakan dengan tangannya. Segel budak, penghancuran segel jiwa. Ketika Jie Yan ingin membunuh beberapa kultivator dari alam abadi sekali lagi, wajahnya sedikit berkerut karena ada aura khusus yang tiba-tiba muncul di tubuh beberapa kultivator tersebut. Blar! Ledakan besar terjadi seketika. Sekitar 8 kultivator meledak dalam sekejap dan ledakan tersebut langsung menyapu Jie Yan bersama dengan beberapa iblis. Jin Gu menatap hal itu dengan tatapan acuh tak acuh karena menggunakan bawahan menjadi senjata adalah hal yang biasa bagusnya. Ketika ledakan terjadi, terlihat Jie Yan yang terpental dari arah ledakan. Ada beberapa luka terlihat di beberapa bagian skala naga miliknya walaupun luka itu adalah luka dangkal. Tetapi untuk Wang Li dan Jin Gu yang menatap itu, merasa bahwa itu adalah kesempatan untuk membuat Jie Yan menjadi lebih lemah. Ternyata ledakan ki dan konsep dari tubuh manusia yang mengobarkan akar spiritual mampu memberikannya luka. Batin Wang Li dengan senyum kejam di wajahnya. Ia tidak membuang waktu sama sekali dan langsung melakukan gerakan tertentu. Di saat itu juga, aura aneh dan tulisan aneh muncul di telapak tangannya. Segel budak, kendali jiwa. Para kultivator dari alam abadi yang menatap banyak rekan mereka mati, sedikit ketakutan karena mereka tahu bahwa segel di jiwa mereka bisa meledakkan akar spiritual mereka yang membuat manusia menjadi bom manusia. Ketika mereka semua ingin melakukan sesuatu agar kendali Wang Li tidak cukup besar untuk meledakkan mereka, semuanya telah terlambat. Teknik segel budak yang digunakan oleh Wang Li kini mengendalikan para kultivator sepenuhnya di bawah tangannya tanpa bisa melawan sama sekali. Tampaknya anggota klan Wang dari alam abadi telah mengantisipasi hal seperti ini mungkin akan terjadi sehingga untuk memaksimalkan keberhasilan misi, mereka membuat segel agar semua kultivator yang mereka tangkap bisa dikendalikan ketika dikirim ke benua Sein. Batin Jin Gu dengan wajah sedikit muram. Tetapi memikirkan kembali apa yang ingin ia lakukan, semuanya itu mungkin sebanding dengan kekuatan miliknya nantinya. Oleh karena itu, Jin Gu menyampingkan masalah itu untuk saat ini dan harus fokus untuk mengalahkan Jie Yan. Tap. Jin Gu menyentuh permukaan tanah lalu mengalirkan ki dan konsep kerakusan dalam jumlah yang sangat besar. Seni terlarang iblis, kerakusan iblis. Episode sebelumnya. Kematian bayi dan Chu Huanxian. Episode berikutnya. Kemampuan konsep kerakusan. Seni terlarang iblis, kerakusan iblis. Saat Jin Gu mengaliri ki dan konsep kerakusan dalam jumlah yang sangat besar ke dalam tanah, itu mengalir ke arah semua tempat lalu menyelimuti semua iblis yang ada di sana. Ini adalah salah satu keahlian khusus untuk Jin Gu yang mewarisi dosa kerakusan. Di saat semua ki dan konsep menyelimuti semua iblis, itu tampak menyerap mereka semua ke dalam ki dan konsep.
Tidak ada iblis yang dapat menolak apa yang dilakukan oleh Jingu karena sedari awal para iblis tidak bisa melawan pangeran iblis sama sekali. Ini adalah hukum yang mengikat para iblis sehingga sangat jarang ada pangeran iblis yang kehilangan posisinya kecuali tewas di tangan musuh. Arreggggh. Teriakan semua iblis terdengar di tempat tersebut saat daya hidup para iblis diserap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semua bagian tubuh para iblis diserap habis oleh ki dan konsep kerakusan milik Jingu. Ini. Mata Jiayan menyusut tajam saat menatap pemandangan tersebut. Semula, apa yang dilakukan oleh Wang Li sudah sangat menjijikkan. Dan kali ini, Jingu melakukan hal yang sama. Di saat ki dan konsep kerakusan menyerap habis satu iblis, itu berubah menjadi untaian ki iblis yang sangat murni sehingga mudah untuk digunakan. Jika tubuh dapat menampung ki dalam jumlah yang besar, siapapun dari para iblis mungkin akan memiliki persediaan ki yang sangat besar. Puluhan ribu iblis yang dilahap berubah dalam waktu singkat menjadi untaian ki iblis. Ini adalah kemampuan unik dari konsep kerakusan, yaitu melahap segala sesuatunya dan menjadikan apa yang dilahap menjadi bagian dari pengguna konsep walaupun mungkin ada batasan untuk hal itu. Kemarilah. Gumam Jingu dengan senyum kejam di wajahnya saat ia menarik semua untaian ki iblis tersebut agar dapat digunakan olehnya sendiri. Dengan jumlah ki sebesar itu, siapapun pasti akan menembus belenggu fana ke tingkat abadi. Tetapi untuk Jingu, itu tidak mungkin sama sekali karena dia adalah pangeran iblis. Wajah Wang Li sedikit muram ketika menatap semua apa yang dilakukan oleh Jingu. Tetapi ia tetap membiarkannya. Menurutnya, dengan bom manusia yang bisa ia gunakan kapan saja, bahkan untuk Jingu yang semakin berbahaya tidak akan mungkin selamat jika ia meledakkan bawahnya dalam jumlah yang besar sekaligus. Lebih dari setengah untaian ki tersebut merasuki tubuh Jingu. Ini membuatnya bertambah besar, semua otot-ototnya membengkak, tingginya mencapai 4 meter. Aura tirani meledak dari tubuhnya. Kekuatan sebesar itu hanya akan bisa ditemui di antara para makhluk abadi level awal. Tampaknya ini akan sedikit sulit. Batin Jiayan saat ia menatap ke arah Jingu yang mungkin lebih kuat hampir 3 kali lipat dari kondisi normal. Selain dari itu, ia dapat merasakan efek khusus pada ki dan konsep kerakusan milik Jingu. Itu memiliki atribut yang sangat mirip dengan kemampuan pelahapan khusus untuk ki miliknya yang berasal dari garis darah naga hitam kehancuran. Bocah, waktunya bagimu mati. Ucap Jingu saat ia menghilang seketika lalu muncul tepat di depan Jiayan lalu mengayunkan siku lengannya. Tanpa berbicara sama sekali, Jiayan membentuk 3 cakar dengan kelima jarinya. Tangannya saat ini diselimuti oleh petir hitam yang cukup liar. Selain dari itu, tangannya tampak menghitam seperti tinta. Seni iblis, lengan maut. Seni kehancuran, cakar naga. Terang. Bush. Cakar naga yang digunakan oleh Jiayan langsung membentur armor lengan yang digunakan oleh Jingu. Zurt. Zurt. Ki raja yang sangat kuat meledak ke segala arah. Badai ki menyapu semua yang ada di sana. Hal ini membuat semua kultivator yang ada di sana terhempas ke segala arah karena gelombang kejut yang dihasilkan oleh ayunan siku lengan Jingu dan cakar naga Jiayan. Bahkan langit tampak terbelah tepat di atas keduanya. Permukaan tanah di sekitar keduanya tampak naik seperti sebuah balok ke arah atas. Bentrokan tersebut terjadi dalam waktu kurang dari 2 detik sebelum keduanya melompat mundur dan hanya dipisahkan oleh jarak hampir 10 meter.
Ternyata kau memang sama seperti pria itu. Memiliki metode pelatihan Ki Raja level tertinggi. Ki Raja yang kau gunakan sangatlah terkontrol. Ini membuat seranganmu meningkat drastis. Bahkan ketika aku menggunakan kemampuan terlarang, kau masih dapat menyaingiku. Ucap Jingu dengan nada sangat dingin. Kata-kata Jingu tentu Jie Yan tahu siapa yang dimaksud. Jie Yan menatap ke arah tangan kanannya yang sedikit kesemutan. Bahkan dengan kekuatan darah naga, ia masih merasakan mati rasa di tangannya saat bentrok dengan Jingu. Tatapan Jie Yan tertuju ke arah tertentu sekilas karena masih ada setengah untaian Ki yang masih melayang di udara yang belum digunakan oleh Jingu. Ia sangat paham bahwa daya tahan Jingu nantinya pasti akan jauh lebih besar daripada dirinya. Aku tidak menyangka bahwa kau akan mampu menggunakan belitan Ki Raja walaupun levelnya sedikit rendah. Harus kuakui bahwa kau mungkin sekuat kakek Xiao Chen atau bahkan lebih kuat lagi. Tetapi, sampai kapan tubuhmu dapat mempertahankan penggunaan Ki yang bukan milikmu? Tanya Jie Yan dengan senyum dingin. Ia pun membuat kuda-kuda untuk menyerang karena tampaknya saat ini adalah pertarungan tangan kosong. Kau tampaknya sangat teliti. Namun, tentu kau akan tewas sebelum aku kehilangan kendali terhadap Ki ini. Ucap Jingu saat langsung menyerang ke arah Jie Yan. Jie Yan juga tidak membuang waktu dan langsung bergerak ke arah Jingu lalu mengayunkan tinjunya sekuat tenaga yang ia bisa. Bam! 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 Pertarungan tangan kosong antara Jie Yan dan Jingu pecah seketika. Keduanya mengayunkan serangan sebanyak puluhan kali dalam waktu kurang dari 2 detik. Setiap kali kedua pukulan bentrok, itu membuat gelombang kejut yang luar biasa. Bahkan jika ada yang mendekat dalam pertarungan itu, mereka seperti akan dilemahkan karena setiap bentrokan, meledakkan Ki Raja. Sementara untuk Wang Li, ia pun tersenyum ketika melihat itu karena tidak menyangka juga bahwa Jingu dapat menyaingi Jie Yan. Ia pun langsung mengendalikan bawahannya sendiri untuk mengambil kesempatan menyerang. Jie Yan yang terus bentrok, menerima sedikit tekanan dari Jingu. Tetapi ia tidak terlihat dirugikan sepanjang waktu. Serta, menggunakan mata dewa miliknya, ia dapat melihat lintasan serangan mematikan dari Jingu. Seandainya jika Jie Yan tidak memiliki mata dewa, bisa dipastikan bahwa ia akan kesulitan melawan Jingu. Dosa kerakusan, pelahapan energi. Saat sedang bentrok, Jingu mengaktifkan konsep kerakusan sekali lagi. Ush! Jie Yan dan Jingu langsung mengayunkan serangan mereka masing-masing sekali lagi. Bam! Di saat bentrokan terjadi, mata Jie Yan menyusut tajam karena konsep kehancuran yang digunakan olehnya tampak dilahap sedikit demi sedikit. Bahkan Ki Raja juga dilahap tidak terkecuali. Kau kalah. Ucap Jingu dengan senyum kejam lalu menekan tinjunya sekuat tenaga. Bam! Lengan Jie Yan ditepis ke samping lalu Jingu mengambil kesempatan yaitu dengan mengayunkan lengan kirinya sekuat tenaga. Seni Iblis, Tinju Kaisar Iblis. Kepalan tangan Jingu sebelah kiri tampak diselimuti oleh aura berwarna emas lalu diayunkan tepat ke arah dada Jie Yan. Jie Yan yang merasakan mati rasa di lengan kanannya, tidak membuang waktu sama sekali. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Lingkaran dengan pola Yin Yang pun muncul tepat di depan Jie Yan untuk menahan serangan Jingu. Bam! Jingu yang awalnya gembira, memasang wajah jelek seketika saat merasakan tinjunya menabrak besi yang sangat keras.
Tetapi ia tetap mendorong tinjunya sekuat tenaga yang membuat gelombang kejut besar terjadi. Bom! Perisai Yin yang bersama Jieyan dihempaskan ke tempat yang jauh. Walaupun persisi Yin yang tidak hancur, Jieyan masih menerima dampak dari gelombang kejut. Bahkan untuk Jingu juga terpental dan merasakan tulang lengan kirinya mengalami retakan saat memaksakan diri mencoba menghancurkan perisai Yin Yang. Jieyan memuntahkan darah karena gelombang kejut yang terdiri dari Qi dan konsep kerakusan merasuki tubuhnya dengan cara yang aneh. Walaupun lukanya ringan, tetap saja Jieyan memasang wajah muram. Ini juga dikarenakan perisai Yin yang melemah karena Qi dan konsep yang terkandung di dalamnya seperti melemah. Jadi ini kemampuan unik miliknya. Konsep kerakusan dapat melahap apa saja dan bisa diubah menjadi sesuatu yang berguna bagi pengguna konsep. Tetapi, pasti ada efek samping menggunakan konsep itu pada dirinya sendiri. Batin Jieyan dan mencoba membuat rencana menangkal serangan Jingu berikutnya. Tetapi, ketika Jieyan masih berpikir, puluhan kultivator muncul mengelilinginya yang membuat wajah Jieyan sedikit gelap. Wang Li yang telah mengambil kesempatan, memasang senyum menghina lalu menggunakan tekniknya. Segel budak, penghancuran segel jiwa. Bom! 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 Episode sebelumnya menggunakan cara yang menjijikkan. Episode berikutnya menggunakan mode naga hitam kehancuran. Bom! 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 Ledakan beruntun yang cukup dahsyat terjadi di tempat Jieyan berada. Ledakan itu tentu saja adalah bom manusia yang digunakan oleh Wang Li untuk memberikan luka tambahan pada Jieyan. Sementara untuk Jingu yang menatap hal itu hanya tersenyum. Tanpa membuang waktu sama sekali, ia pun langsung menusuk lengannya yang dibuat seperti sebuah pedang ke arah dalam tanah. Dosa kerakusan, pelahapan Qi dan konsep. Jieyan yang berada di dalam ledakan, memasang wajah sedikit jelek. Tetapi, wajahnya semakin muram ketika melihat bahwa permukaan tanah tepat di bawah kakinya seperti bergerak, itu seperti sebuah pusaran aneh. Tubuh Jieyan perlahan tenggelam ke dalam tanah dan di saat itu juga, Qi dan konsep di dalam tubuhnya seperti dihisap perlahan-lahan oleh kekuatan yang sudah diduga olehnya adalah konsep kerakusan. Tampaknya ini sekalian merepotkan batin Jieyan saat ia mengeluarkan tombak pembunuh naga lalu menusuknya ke dalam tanah. Teknik pembunuh naga, hujan kematian. Drurt. Di seluruh tempat di segel tersebut, getaran hebat terjadi saat semua permukaan tanah memercikkan petir samar. Dia langsung menghancurkan pelahapan yang aku gunakan. Lalu, apa sebenarnya ini? Kenapa aku merasakan bahwa sengatan petir aneh ini mampu melahap Qi dan konsep juga? Batin Jingu sedikit waspada. Ia langsung membuat gerakan tertentu. Permukaan tanah di bawah kaki Jingu langsung diselimuti oleh konsep kerakusan dan itu melawan balik Qi dan konsep aneh yang menyebar di seluruh permukaan tanah. Untuk Wang Li, matanya menyusut tajam karena tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera datang. Formasi angin, tornado angin. Bush! Tornado angin langsung tercipta dan menyelimuti tubuh Wang Li. Di saat Jingu dan Wang Li membuat teknik pertahanan untuk mereka sendiri, teknik Jieyan pun telah dilancarkan. Bush! Dari dalam tanah, puluh ribuan tombak yang sangat mirip dengan tombak pembunuh naga melesat ke arah langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jelep, jelep, jelep. Untuk para kultivator yang tidak siap,
langsung ditusuk oleh tombak lalu dibawa ke arah langit. Namun, banyak dari mereka yang bisa menghindar karena tentu saja tidak semua dari mereka adalah pemborosan. Sial. Bagaimana bisa teknik seperti itu ada? Berapa banyak ki dan konsep yang dibutuhkan untuk menggunakannya? Lihat di sana. Beberapa kultivator awalnya berteriak marah, tetapi salah satu dari mereka langsung menunjuk ke arah langit karena semua tombak tersebut tampak berhenti sejenak lalu langsung berbalik arah ke bawah. Matilah. Jie Yan bergumam kecil saat ia mengayunkan telapak tangannya dari atas ke bawah sehingga semua tombak tersebut melesat ke arah bawah layaknya sebuah hujan. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu membunuh semua alatku? Wang Li yang menatap ke arah langit juga langsung membuat gerakannya. Semua kultivator yang awalnya ditusuk oleh tombak dan dibawa ke arah langit langsung meledak. Bom! 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 Tampaknya aku salah memperkirakan situasi. Batin Jie Yan dengan sedikit tidak puas karena kinya dan konsep miliknya seperti terbuang percuma pada teknik tersebut. Ini juga dikarenakan jumlah kultivator yang tewas tidak mencapai angka 5.000. Tampaknya aku tidak punya cara lain. Batin Jie Yan. Tombak pembunuh naga yang ada di tangannya tampak tenggelam ke dalam tubuhnya lalu skala naga yang ada di permukaan kulitnya tampak semakin terang di saat tubuhnya membesar. Tentu saat ini Jie Yan ingin menyelesaikan perang secepat mungkin. Ia tahu bahwa dengan kehadiran Jin Gu, ia akan lebih dulu kehabisan ki dan konsep jika terus-menerus menunda pertarungan. Selain dari itu, jika Jie Yan tidak bergegas membasmi semua kultivator dari alam abadi, ia akan mendapatkan lebih banyak tambahan luka karena bom manusia itu juga sangat merepotkan. Dalam waktu kurang dari 2 detik, sosok Jie Yan terlihat dengan jelas dalam bentuk naga karena ia memasuki wujud naga hitam kehancuran. Jie Yan meraung keras yang membuat langit menjadi gelap. Seluruh skala naga di permukaan tubuhnya tampak memercikkan petir hitam. Naga? Bagaimana mungkin? Apakah dia sebenarnya dari klan naga di dunia ini? Tapi kenapa wujudnya sangat aneh dan tidak seperti para naga pada umumnya? Para kultivator yang menatap wujud Jie Yan setinggi lebih dari 40 meter, menelan ludah tanpa sadar karena aura intimidasi yang berasal dari Jie Yan sungguh keterlaluan. Bajingan! Ternyata bocah ini memang berasal dari klan naga. Dia telah menyempurnakan beberapa bentuk mode naga. Ini menjelaskan kenapa tubuhnya sangat kuat. Jin Gu memasang wajah jelek saat ini dan ia menatap ke arah Wang Li. Wang Li, lakukan! Teriak Jin Gu sekeras mungkin. Wang Li tersadar dari lamunannya ketika melihat wujud Jie Yan yang sangat tidak normal, sangat berbeda dari para naga manapun terutama untuk 6 sayap yang sudah pasti bukan hanya pajangan saja. Teriakan Jin Gu membuat Wang Li langsung bergerak. Ia membuat gerakan tertentu karena sudah tahu bahwa tujuan Jie Yan saat ini adalah membersihkan semua kultivator yang ada di sana agar tidak bisa meledak. Drurt. Saat raungan Jie Yan pecah, ki dan konsep kehancuran memadat dengan kecepatan tinggi ke satu titik tepat di atas rahang Jie Yan yang terbuka. Dung! Dung! Bola tersebut membesar beberapa kali dalam sekejap. Bom! Tanah di bawah kaki Jie Yan langsung cekung ke arah bawah karena tekanan dari ki dan konsep kehancuran yang dipadatkan secara paksa. Waktunya bagi kalian semua mati. Teriak Jie Yan tanpa memberikan waktu kepada Wang Li untuk mengendalikan para kultivator yang ada di sana untuk meledakkan diri. Seni kehancuran, bola awal kehancuran. Duar.
Bola raksasa yang dipadatkan oleh Jieyan meledak ke arah tempat para kultivator berada membentuk gelombang kejut bercampur petir berwarna hitam. Para kultivator yang awalnya hendak bergerak, langsung disapu habis oleh ledakan tersebut. Sial! Wang Li dan Jin Gu yang menyilangkan kedua lengannya untuk bertahan, mengutuk Jieyan karena menggunakan serangan skala besar seperti itu. Selain dari cakupan serangan yang sangat lebar, kekuatan serangan juga sangat mengerikan. Keduanya tidak mengerti konsep apa yang sebenarnya digunakan oleh Jieyan karena kekuatan konsep tersebut sungguh keterlaluan. Sementara itu, di luar terlihat Xiao Zia dan Xia Yuer yang terkejut ketika menatap ledakan tersebut. Untuk Xiao Zia, ia langsung membawa Xia Yuer sejauh mungkin karena sudah pasti serangan Jieyan juga akan menghancurkan formasi tersebut secara paksa. Namun, tentu saja Jieyan tidak akan menghancurkan formasi segel yang ia ciptakan secara paksa. Ia langsung membatalkan penghalang tersebut. Duar. Awan jamur raksasa meledak ke arah langit. Aura berwarna hitam bercampur sengatan petir hitam menyebar ke segala arah dan mencoba menyapu semua yang ada di sana tanpa terkecuali. Bahkan untuk Jieyan sendiri, ia langsung menyilangkan kedua lengannya untuk bertahan dari sisa ledakan yang tercipta melalui tekniknya sendiri. Mata Dewa. Mata Jieyan yang masih dalam bentuk naga, memercikkan petir lalu menatap semua tempat yang ada untuk memperhatikan semua musuh yang tersisa. Matanya dapat menembus banyak hal dan ia telah mengunci dua sosok yang selamat dari ledakan dahsyat tersebut. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dung! Jieyan melesat dengan kecepatan tinggi ketika ia mengepakkan keenam sayapnya. Di saat ia bergerak dengan kecepatan tinggi, di depannya lubang teleportasi berwarna ungu raksasa tercipta lalu ia masuk ke dalam sana. Wang Li yang menerima dampak cukup berat, menurunkan lengannya yang ia silangkan sebelumnya. Wajahnya sedikit muram ketika tahu bahwa tidak ada yang selamat dari bawahannya. Mereka semua tewas seketika oleh teknik tersebut. Ketika Wang Li ingin mengutuk Jieyan lebih jauh dan menyesal karena terlalu ceroboh, tubuhnya menegang seketika. Tepat sebelah kirinya, sebuah portal ungu raksasa tercipta lalu satu sosok naga hitam keluar dari dalamnya lalu mengayunkan cakarnya yang selimut oleh petir hitam bercampur petir merah ke arahnya. Belitan Ki Raja. Seni kehancuran, cakar naga. Bajingan. Wang Li berteriak sangat keras lalu mengayunkan pedang yang ada di tangannya sekuat tenaga ke arah cakar raksasa yang mencoba menghantamnya. Teknik terlarang Wang, bilah pamungkas. Terang. Zurt. Petir hitam bercampur merah dan bilah-bilah angin meledak ke segala arah di saat kedua serangan bertemu secara langsung. Kekuatan ini. Ki Raja. Batin Wang Li dengan wajah jelek. Selain dari itu, ia merasakan tekanan yang mengerikan dari Jieyan. Ini adalah fisik sejati seekor naga. Seni iblis, tebasan emas surgawi. Matilah. Jin Gu tidak hanya tinggal diam. Ia langsung bergerak dan tiba tepat di depan wajah Jieyan lalu mengayunkan pedang besar berwarna emas yang telah dilapisi oleh Ki Raja. Dasar pengganggu! Teriak Jieyan. Di saat ia berteriak, sinar berwarna hitam meledak dari rahangnya yang membuat Jin Gu terkejut. Blar! Jin Gu dibawa terbang ke tempat yang jauh oleh sinar hitam seperti sebuah pilar raksasa yang memercikkan petir. Selain dari itu, Jieyan langsung memutar arah kepalanya ke arah Wang Li tanpa menghentikan tekniknya. Drurt! Blar! 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 Dari tempat yang jauh,
Pilar hitam raksasa tersebut langsung menghancurkan semua tempat lalu mengarah ke Wang Li yang masih mencoba bertahan. Menatap hal itu, Wang Li hanya bisa melebarkan matanya lalu berkata dengan nada marah. Sial. Episode sebelumnya. Kemampuan konsep kerakusan. Episode berikutnya. Kematian Wang Li. Sial. Saat Wang Li berteriak dan mengutuk Jie Yan tersebut menyapu semua yang ada di sana. Bahkan untuk Jie Yan sendiri, ia terhempas ke belakang karena menembakkan ki dan konsep dalam jumlah yang sangat besar tepat di bawahnya. Saat ledakan mereda, Jie Yan yang terhempas cukup jauh, menatap ke arah tempat Wang Li berada. Ia pun tersenyum karena dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi pada Wang Li. Untuk Wang Li, ketika ledakan mereda, ia terlihat sedang berbaring di dalam kawah dengan darah yang berlumuran di sekujur tubuhnya. Lengannya robek karena ia secara paksa menahan serangan Jie Yan. Selain dari itu, banyak permukaan kulit Wang Li robek dan mengeluarkan darah. Wang Li memuntahkan darah. Wajahnya kini sangat pucat karena kehabisan banyak darah. Lengan kanannya hancur mencapai siku lengan, darah terlihat terus menetes. Wang Li mencoba untuk berdiri dengan susah payah. Lukanya sangatlah parah. Biasanya, luka seperti itu tidak akan terlalu membebani kultivator. Namun, alasan mengapa Wang Li menerima cedera yang sangat parah, itu karena semua sel-sel tubuhnya tampak hendak dihancurkan oleh konsep kehancuran Jie Yan. Bocah ini sangat berbahaya. Aku harus memberitahu kepada klan Wang. Jika dia naik ke alam abadi, ketika dia tumbuh, maka klan Wang pasti berada dalam bahaya. Batin Wang Li saat ia mencoba mengeluarkan giok komunikasi untuk memberi pesan. Jie Yan yang berada di kejauhan, tentu mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Wang Li sehingga ia langsung bergerak. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jie Yan bergerak ke dalam lubang teleportasi lalu muncul tepat di atas Wang Li yang masih mencoba menyalurkan ki-nya ke dalam giok komunikasi. Mati. Jie Yan dengan wujud naga hitam kehancuran, mengayunkan cakarnya sekuat tenaga ke arah Wang Li. Wang Li sudah tahu bahwa dirinya akan tewas. Tetapi ia setidaknya ingin memberitahu tentang Jie Yan kepada klan Wang. Namun, ketika ia ingin melakukan itu, ia merasakan ancaman kematian tetapi hanya terus melakukan apa yang ia inginkan. Seni kehancuran, cakar naga. Sraing. Serak. Jeres. Jurang yang sangat dalam tercipta saat Jie Yan mengayunkan cakarnya sekuat tenaga. Wang Li juga langsung dibelah seketika terapi dia telah berhasil mengirim pesan menggunakan giok komunikasi. Menatap Wang Li terbelah sambil tersenyum sedikit, Jie Yan tahu bahwa Wang Li telah berhasil mengirim pesan ke klan Wang menggunakan giok komunikasi. Alasan Jie Yan mencoba menghentikan Wang Li, tentu saja karena tidak ingin benua Sein diserang kembali oleh klan Wang nantinya. Pasti ada solusi agar tidak ada yang bisa masuk ke benua Sein. Batin Jie Yan menyampingkan pemikirannya. Tatapannya pun tertuju pada tempat yang cukup jauh dan menemukan satu sosok iblis yang tidak terluka sama sekali. Untaian ki iblis itu bisa menyembuhkan luka. Batin Jie Yan saat menatap tubuh Jin Gu yang telah pulih. Ia sangat yakin bahwa setiap serangannya pasti akan memberikan dampak yang mengerikan karena ia menggunakan semua kekuatannya setiap kali menyerang. Contohnya adalah Wang Li, dia hampir saja terbunuh oleh tembakan ki dan konsep yang ia lakukan.
Sebelumnya Jingu juga menerima serangan itu secara langsung tetapi dia tidak terlihat terluka yang artinya itu pasti dipulihkan. Alasannya sangat mudah ditebak, yaitu untaian Qi yang masih perlahan masuk ke dalam tubuh Jingu. Tubuh Jieyan perlahan kembali ke bentuk normal. Tetapi terlihat percikan petir hitam kemerahan yang terus-menerus memercikkan tanda bahwa ia menggunakan Qi Raja terus-menerus. Teleportasi. Zep. Jieyan muncul tepat di dekat Jingu dengan pedang di tangan kanannya yang telah dilapisi oleh Qi Raja. Hanya tersisa kau. Ucap Jieyan dingin saat Qi-nya melonjak. Ia sangat menyadari bahwa Qi-nya hanya tersisa setengahnya saat ini sementara Jingu masih berada di kondisi puncak karena mengorbankan semua iblis sebelumnya. Dengan mata Dewa Jieyan, ia dapat melihat dengan jelas bahwa untaian Qi iblis yang tersisa, tidak mencapai seperempat dari semula. Yang artinya, jika Jingu terluka parah sekali lagi, untaian Qi iblis tersebut tidak cukup untuk menyembuhkan luka walaupun itu akan membuatnya tetap hidup jika Jieyan melukainya secara serius. Wajah Jingu sedikit gelap. Ia mencengkram dengan erat pedang besar berwarna emas di tangan kanannya. Qi Raja juga disalurkan olehnya jika bertarung. Jingu tahu bahwa dirinya tidak akan mungkin menang saat ini. Kekuatan Jieyan berada di luar perkiraannya. Selain dari itu, ada dua roh super kuat yang berada di tempat tersebut. Walaupun ia menggunakan teknik terlarang jiwa Dewa Iblis, ia tidak akan mampu menandingi Jieyan jika Jieyan melakukan fusi dengan salah satu roh kontraknya. Manusia, apakah kau mengerti apa yang kau lakukan? Jika aku sebagai Pangeran Iblis Fana terakhir tewas, maka ketujuh Pangeran Iblis Fana akan bangkit kembali di alam iblis secara acak. Mereka akan mewarisi pengetahuan tentang kejadian ini. Kecuali jika aku tetap hidup, sesuatu seperti itu tidak akan terjadi. Untuk para Pangeran Iblis baru, mereka akan tumbuh ke kekuatan puncak kami hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Aku tahu bahwa masa depanmu tidak terbatas pada benua Sein, kau pasti ingin pergi ke alam abadi. Tetapi, bagaimana dengan sisa manusia di dunia ini? Mereka semua pasti akan diburu oleh Pangeran Iblis yang baru setelah mengetahui bahwa kau akan pergi ke alam abadi. Ucap Jingu dingin. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jingu, Jieyan mengerutkan keningnya sedikit. Tetapi ketika memikirkan kembali tentang klan Wang, ia tidak lagi peduli dengan hal itu karena ia akan mencoba mencari jalan keluar. Teleportasi. Zep. Jieyan muncul tepat di depan Jingu sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Setiap kali mereka datang, aku akan menghabisi mereka. Ucap Jieyan dingin yang membuat Jingu terkejut. Bocah sialan. Teriak Jingu saat ia mengayunkan pedang besar di tangan kanannya. Ia hanya bisa memikirkan bahwa Jieyan tidak ingin pergi ke alam abadi setelah ia mengatakan hal itu. Terang. Bush. Qi Raja meledak ke segala arah saat kedua serangan bentrok. Di saat bentrokan terjadi, Jingu didorong mundur cukup jauh karena memang dirinya lebih lemah dari Jieyan. Jieyan yang mendorong Jingu, menaikkan sudut bibirnya ketika menatap ke arah tertentu dan dua sosok muncul tepat di belakang Jingu. Keduanya tentu tidak lain adalah Xia Yuer dan Xiao Zia. Karena Jieyan tidak mau membuang waktu melawan Jingu dengan pertarungan 1 lawan 1, ia pun menghubungi Xia Yuer dan Xiao Zia menggunakan koneksi spiritual mereka. Kau akan mati di sini. Ucap Jieyan dingin. Teleportasi. Zep. Di saat Jieyan menghilang, Xiao Zia dan Xia Yuer langsung menyerang bersama menggunakan teknik formasi.
Formasi kematian, malaikat pencabut nyawa. Formasi kehidupan, peri cahaya. Beberapa sosok terlihat muncul ketika Jieyan menghilang lalu menyerang secara bersama-sama ke arah Jingu. Sial. Batin Jingu karena reaksinya sangat terlambat. Dan hanya ada satu hal yang ada di pikirannya saat ini, ia berada di tepi jurang kematian. Episode sebelumnya. Menggunakan mode naga hitam kehancuran. Episode berikutnya. Pertarungan akhir.